Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kita boleh berjumpa lagi dalam ibadah kelompok doa pada malam hari ini. Di satu sisi kita bersyukur karena secara tatap muka bisa diadakan ibadah kelompok doa dan beberapa Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak sempat hadir, kita boleh bersama-sama pada malam hari ini secara online. Itu mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk datang menghadap Tuhan dalam doa, pujian, dan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita menaikkan pujian, kor yang mengatakan indah bersamamu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini karena kasih setia Tuhan sungguh luar biasa sudah menolong kami semua. Dan malam hari ini ya Bapa, kami kembali berjumpa dalam ibadah kelompok doa. Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mari kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 225. Nyanyian pengutusan Injil dari pujian ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, kita punya bagian dan keharusan untuk menyelamatkan dan menuntun mereka kepada jalan yang benar. Kita naikkan pujian ini, ayat 1 dan ayat 2. Tiap hari ribuan jiwa binasa dalam dosanya, sebab tak kenal
kegelapan menuju neraka, menuju neraka. Hai tolong segera jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, Muhalis hampirlah. Gerakkan hati hamba-Mu dengan iman dan kasih-Mu, ya Allah Roh Kudus, agar emas perak disekat di kaki Yesus-Mu Tuhan dengan kerelaan, dengan kerelaan. Hai tolong segera jiwa yang sesat terhilanglah. Hai tolonglah segera, Muhalis hampirlah. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi pujian ini mengingatkan kita untuk terus memberi beban untuk bisa mendoakan, bahkan mengingat akan orang-orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelum kita mendengarkan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat malam hari ini kami bersyukur karena ada waktu bagi kami untuk belajar bersama-sama dari firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong dan memberkati kami, agar lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh dikuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita membaca firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 18 ayat 16 sampai yang ke-33. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-33. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saya hanya membaca beberapa ayat. Di dalam ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang-orang fasik? Bagaimana? Sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, bersyafaat bagi sesama. Bagaimana dengan doa-doa kita saat ini? Kembali bahwa bersyafaat adalah berdoa untuk kepentingan orang lain. Kadangkala sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita memahami betapa doa itu sangat penting. Tetapi kecenderungan kita berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Kita tidak menyadari betapa kita punya tanggung jawab untuk mendoakan orang lain. Satu sisi bahwa doa juga merupakan salah satu sarana yang Tuhan pakai untuk memberitakan
Injil kepada orang-orang. Kendati pun kita tidak secara langsung bertatap muka dengan orang-orang itu, tetapi lewat doa kita, kita rindu supaya orang-orang itu kembali kepada jalan benar. Dan disinilah kita melihat kerinduan dari Abraham. Dia bersyafaat bagi Sodom dan Gomora agar Tuhan bisa memberi kesempatan kepada mereka untuk kembali kepada jalan benar, atau Tuhan bisa mengampuni mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari teks firman Tuhan yang kita lihat ini, melihat bahwa apa yang Abraham lakukan merupakan satu ingatan bagi kita bagaimana kita harus bersyafaat dan memberikan permintaan kita secara khusus kepada Tuhan untuk kepentingan orang lain. Yang pertama kita mau perhatikan dan pahami, ada apa dengan kota Sodom dan Gomora? Alkitab mencatat bahwa kota Sodom dan Gomora terletak di lembah Yordan. Sangat indah seperti taman Tuhan. Itu dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-10. Itulah alasan Lot memilih saat Abraham memberi pilihan untuk mencari negeri di mana ia mau diami. Karena tempatnya indah dan sungguh luar biasa subur. Tetapi Alkitab mencatat bahwa di balik keindahan dan kesuburan kota Sodom, ternyata penduduk kota itu sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Dalam Kejadian pasal 13 ayat 13. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Salah satu dosa terbesar yang dilakukan penduduk Sodom dan Gomora adalah dosa perzinahan, terutama dosa penyimpangan seksual sesama jenis atau yang disebut dengan homoseksual. Dari kata Sodom, inilah kemudian muncul kata sodomi. Bapak Ibu Saudara, melihat dari perilaku yang luar biasa bejat, Tuhan hendak memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Mendengar apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada kota Sodom dan Gomora, Abraham pun bersyafaat bagi kota itu. Kemudian apa yang disampaikan oleh Abraham kepada Tuhan? Dari rencana yang Tuhan akan perbuat kepada bangsa ini. Di dalam ayat 24-32, yang pertama kita melihat bahwa Abraham memberikan tawar-menawar kepada Tuhan. Dia katakan di dalam ayat yang ke-24, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Demikian seterusnya Abraham tawar-menawar dengan Allah. Sampai hitungan 10 orang. Abraham tawar-menawar dengan Allah. Karena tidak didapati sampai 10 orang, maka semuanya Abraham serahkan kepada Tuhan. Ya, kembali memberikan keputusan kepada Allah. Kemudian hal yang kedua, mengapa begitu percaya dan beraninya Abraham tawar-menawar dengan Tuhan? Alasannya kita lihat bahwa karena Abraham mengenal siapa Allah yang dia percaya. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ia tahu siapa Tuhan yang ia percaya. Sehingga dengan hubungan intim dengan Tuhan, ia berani untuk menyampaikan permintaan panjang yang seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-24.
sampai ayat yang ke-32 tadi. Bapak Ibu Saudara, dari dua bagian ini kita bisa melihat bahwa ketika Abraham memberikan negosiasi dengan Tuhan untuk supaya ia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ada di kota Sodom dan Gomora bisa bertobat dan Tuhan mengampuni, ternyata itu tidak bisa lagi dilakukan oleh Tuhan karena memang perbuatan orang-orang yang ada di kota Sodom itu sudah luar biasa dan hanya Lot dan keluarganya saja yang dapat diselamatkan. Nah, pelajaran yang kita bisa dapat dari dua makna yang kita lihat di sini bahwa yang pertama tadi bahwa Abraham melakukan tawar-menawar, kemudian ada kepercayaan yang sungguh luar biasa Abraham sampaikan kepada Tuhan agar orang-orang yang ada di kota Sodom itu dapat diampuni. Kemudian terapannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Kita belajar dari yang dilakukan oleh Abraham. Yang pertama adalah kita harus memiliki satu komitmen sama seperti Abraham. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ia senantiasa setia, mau taat kepada Tuhan. Hidup dalam kehendak Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan kepadanya, ia senantiasa mau taat. Jadi disinilah juga yang merupakan pembuktian diri kita, bagaimana kita belajar taat kepada apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Di mana pada beberapa hari yang lalu, terutama pada hari Minggu, kita baru saja merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Di dalam ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus, salah satu bagian kita adalah bagaimana kita mau supaya orang-orang yang tersesat dapat diselamatkan. Salah satu bagian yang kita bisa dapat lakukan adalah melalui doa-doa kita. Dan inilah beban yang dimiliki oleh Abraham. Mungkin ketika kita berpikir untuk apa Abraham bersafaat atau berbeban kepada mereka, itu kan urusan mereka. Tetapi dalam bagian ini, Abraham tidak egois. Dia menjadi pribadi yang sungguh terbeban untuk supaya jiwa-jiwa itu dapat diselamatkan. Kemudian hal yang kedua, kita tetap pegang teguh janji Tuhan. Janjinya adalah ketika orang melakukan dosa, maka mautlah yang menjadi konsekuensi dari perbuatan mereka. Dari janji-janji inilah kita belajar bahwa ketika kita tidak hidup dalam ketaatan, bahkan melihat bahwa orang-orang yang tidak lagi mau melakukan perintah-perintah Tuhan, maka bagian mereka adalah maut. Jadi inilah yang menjadi satu persoalan dan pergumulan kita agar mereka dapat diselamatkan. Kemudian yang terakhir adalah menjalani kehidupan sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ketika kita berdoa, jangan hanya cenderung dan condong untuk pergumulan kita saja. Memang betul, setiap pribadi kita punya pergumulan dan kehendak Tuhan, kita harus meminta kepadanya untuk senantiasa tidak jemu-jemu berdoa. Tetapi jangan lupa, kita juga perlu berdoa dan bersafaat bagi sesama kita. Kita perlu juga berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan lawatan Tuhan. Sebab di luar sana banyak sekali orang-orang yang membutuhkan lawatan Tuhan, yang telah tersesat dan hilang harapan mereka. Untuk itu, mari kita memberi diri kita, memberi waktu kita, berdoa untuk mereka. Dan mungkin dalam sepanjang 1 minggu, kita sudah membuat jadwal bahan doa kita. Dalam beberapa hari, kita sisihkan untuk berdoa bagi sesama. Khusus berdoa bagi orang lain. Dan inilah syafaat kita bagi sesama kita. Dan mari kita tetap bersemangat untuk melakukan. Jika yang sudah melakukan, mari tetap lakukan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan akan menyatakan mujizat lewat doa-doa yang kita panjatkan. Bahkan bagi yang belum, bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyafaat bagi sesama kita. Ya, demikian bagian firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada saat malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk senantiasa mau bersyafaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kami boleh pergunakan untuk belajar bersama-sama dari firman-Mu.
Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami untuk menikmati berkat-berkat Tuhan lewat apa yang kami telah lakukan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 226 sebelum kita akan berdoa bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. 226 kita menyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Jangan melalui aku, ya Yesus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Di depan tataramanmu aku menyembah, menyesali perangaiku. Tuhan tolonglah. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalanku. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kita. Kita juga berdoa untuk penginjilan yang ada di luar jemaat kita, baik yang ada di perkotaan bahkan di pedesaan. Kita berdoa juga untuk kegiatan pelayanan di dalam jemaat kita, secara khusus untuk kegiatan di dalam daerah sebagai jemaat yang ada di Tanjung Selor. Kita akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan Rakerdah. Kita berdoa agar panitia diberkati dalam semua kegiatan yang akan mereka persiapkan. Berkati juga untuk jemaat yang akan menjadi tuan rumah. Demikian juga kita berdoa untuk pemilihan badan pengurus jemaat di dalam jemaat kita dalam periode yang akan datang ini, supaya Tuhan juga menolong formatur yang sudah dibentuk, mereka boleh bekerja dalam pimpinan Tuhan. Berdoa juga untuk pembangunan gereja yang ada di Sengkawit. Dan berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Orang-orang tua kita dalam masa tua, anak-anak kita yang dalam pendidikan, mungkin yang akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Kita doakan mereka, dan bahkan anak-anak yang akan masuk sekolah di jenjang SD, baik itu ke tingkat SMP, SMA, kita doakan agar pilihan mereka Tuhan tuntun. Berdoa juga untuk ibu-ibu yang mungkin dalam keadaan hamil, supaya Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan, tepat pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan keadaan selamat. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, tidak terbatas dengan bahan doa yang saya sampaikan, kita boleh berdoa untuk pergumulan pribadi kita juga. Apapun itu, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur, bersuka cita karena kami punya Allah yang senantiasa peduli dalam hidup kami, yang senantiasa mengasihi kami, yang tidak pernah memandang status dan hal-hal yang menjadi masa lalu kami. Tetapi yang Tuhan pandang bagaimana kami membuka hati kami,
bagaimana kami mau memberi diri kami seutuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berdoa untuk penginjilan yang ada di dalam negara kami, bahkan di luar negeri. Kami doakan untuk setiap anak-anak Tuhan yang memberi diri dalam ladang penginjilan. Tuhan tolong berikan mereka hikmat dan kuasa-Mu, baik sebagai sponsor, sebagai pemutus. Tuhan juga memberkati, agar sekiranya apa yang menjadi program, kiranya Tuhan senantiasa mencukupkan dan menolong jiwa-jiwa yang telah diselamatkan, menolong jiwa-jiwa yang akan dijangkau, supaya Tuhan membuka hati dan terus membuka ladang pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Demikian juga kami mau berdoa, mohon Tuhan memberkati dan menolong kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di dalam jemaat kami dalam beberapa waktu yang akan datang ini. Secara khusus jemaat GKI Tanjung Silor akan menjadi tuan rumah Rakerda pada tahun ini. Tuhan memberkati panitia yang bekerja, berikan kesehatan, bahkan dana yang diperlukan dalam kegiatan ini Tuhan juga memberkati. Memberkati juga untuk setiap jemaat yang akan hadir nantinya, supaya Tuhan juga senantiasa melindungi dan menjaga. Didoakan untuk pengurus jemaat yang melayani dan bekerja sama dengan tim pengembalaan di jemaat ini. Tuhan juga memberkati dan berikan kepada kami hati yang sama-sama sejiwa di dalam pelayanan ini, sehingga apa yang kami perbuat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk pembangunan gereja yang ada di Sengkawit. Dana yang diperlukan masih kami perlukan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan menolong dana yang dibutuhkan. Karena dalam pembangunan ini masih cukup panjang tahap demi tahap yang harus dilalui. Dan kami tetap ingat juga mau berdoa untuk para tukang-tukang yang bekerja. Biarlah kiranya kuasa Tuhan senantiasa menjaga menaungi mereka. Panitia pembangunan juga Tuhan memberkati. Kami mau berdoa juga ya Tuhan dalam program pelayanan di dalam jemaat kami untuk pemilihan badan pengurus jemaat pada periode yang akan datang. Tuhan memberkati dan menolong untuk semua kegiatan ini, dan tim formatur yang telah dibentuk Tuhan juga memberkati. Demikian juga kami teringat mau berdoa untuk orang-orang tua kami sudah lanjut usia yang ada tinggal bersama dengan sanak keluarga, anak cucu di rumah. Tuhan beri mereka ketabahan, berikan kepada mereka ketenangan untuk menghadapi berbagai penderitaan masa tua. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menopang, menguatkan mereka. Baik saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang kami doakan secara rutin tiap hari Minggu. Dalam nama Yesus, lawatan kuasa-Mu menjamah tubuh mereka yang ada dalam keadaan sakit. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka ketenangan, dan pulihkan mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang menjaga dan merawat. Berikan mereka juga ketenangan, kesabaran ya Bapa. Segala biaya yang mereka perlukan Tuhan menyediakan. Demikian juga kami berdoa, mohon Tuhan memberkati anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang, baik secara fisik bahkan rohani. Tuhan tetap tuntun mereka, baik yang akan masuk ke dalam tahap pendidikan yang lebih lanjut ke TK, ke SD, dan lanjutan ke SMP, bahkan SMA, dan sampai perguruan tinggi. Tuhan juga senantiasa memberikan petunjuk dan hikmat kepada mereka untuk memilih jurusan atau sekolah di mana mereka rindukannya Bapa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami mau berdoa. Mohon kiranya kuasa Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu dalam profesi masing-masing. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, berikan kekuatan, kesanggupan untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Sebab di dalamnya ketika kami mengerjakan, kami melakukan bagian kami sama seperti kami melayani Tuhan juga. Demikian juga kami mau berdoa, mohon kiranya Tuhan memberkati dan menolong setiap ibu-ibu yang ada dalam keadaan mengandung saat ini. Tuhan juga menyertai dan memberkati janin yang ada dalam kandungan mereka, sehingga tepat pada waktunya mereka boleh melahirkan dengan keadaan selamat. Dan kami terus berdoa juga untuk pengurus-pengurus kelompok doa dan setiap kelompok doa yang ada dalam jemaat kami. Baik untuk pengurus kelompok doa Philadelphia, pengurus kelompok doa Getsemani, Gunung Moria, kemudian Alpha Omega dan Bukit Sion. Dalam nama Yesus Tuhan tolong, Tuhan berkati, sehingga apa yang mereka telah atur dan yang mereka programkan, kegiatannya dapat terlaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kembali kami menyerahkan
pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan dalam sepanjang minggu yang akan datang ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh setiap umat-umat-Mu, Tuhan, Engkau melihat, Engkau mengetahui, dan di dalamnya kami hanya tetap berserah kepada Tuhan. Kau berikan petunjuk jalan keluar kepada setiap umat-umat-Mu. Apakah itu menyangkut persoalan dalam kehidupan rumah tangga, menyangkut persoalan oleh karena hal-hal yang menyangkut pekerjaan. Kiranya Tuhan tetap menolong dan memberikan berkat-berkat-Mu dan kekuatan untuk menghadapinya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga untuk kebaikan dan pertolongan-pertolongan yang Kau sudah nyatakan kepada kami dalam ibadah pada malam hari ini. Kami juga sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah persembahan itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Ini doa kami ya Bapa yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami sudah berdoa dan menutup persekutuan kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.